Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kali ini gue bakal ngebawain materi mengenai reported speech. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan reported speech ini? Nah, we often have to give information about what people say or think. Jadi, kita sering memberikan informasi kepada orang lain tentang apa yang orang lain katakan atau apa yang orang lain pikirkan. Contohnya gue kasih ilustrasi kayak gini. Misalnya ada dua orang nih, namanya Stephanie sama satunya namanya Sakura. Si Stephanie ini bilang kepada Sakura bahwa I'm going to the library. Saya akan pergi ke perpustakaan. Kemudian si Sakura ini setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Stephanie, menyampaikannya kembali kepada si Harry. Nah, inilah yang dimaksud dengan reported speech, di mana si Sakura ini menyampaikan kembali apa yang si Stephanie katakan tentang apa yang tadi dia dengarkan. Jadi si Sakura ini bilang kepada Harry, Stephanie said that she was going to the library. Tadi si Stephanie bilang bahwa dia mau ke perpustakaan. Nah, inilah yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu merupakan reported speech. Nah, sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, jangan lupa untuk kalian tinggalin like dulu dong di video ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga kalau misalnya ada pertanyaan atau kalian punya request materi, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan turn on notification agar kalian selalu dapetin update terbaru tiap kali gue buat video berikutnya. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan materinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti dari indirect speech atau reported speech, gue mau kenalin dulu apa sih bedanya antara direct speech dan juga indirect speech. Nah, direct speech sendiri itu merupakan pernyataan yang secara langsung. Jadi misalnya kalau ada orang yang bilang, I traveled a lot in my job yesterday. Saya berpergian sangat sering dalam pekerjaan saya kemarin. Nah, kalau untuk direct speech sendiri, kita itu mengutip langsung apa yang orang lain katakan. Jadi kalau misalnya kita mengucapkannya kembali kepada orang lain, kita tinggal bilang, he said I traveled a lot in my job yesterday. Jadi kita mengutip sama persis dengan apa yang orang lain tersebut katakan. Itu yang dinamakan dengan direct speech. Contohnya juga bisa kita letakkan perkataannya itu di depan. I traveled a lot in my job yesterday, he said. Jadi di sini yang mengucapkan kalimat ini merupakan dia laki-laki. Nah, beda halnya dengan indirect speech. Indirect speech inilah yang dimaksud dengan reported speech atau kalimat tidak langsung yang disampaikan kembali. Contohnya ini dengan kalimat yang sama apabila ada orang yang bilang I traveled a lot in my job yesterday. Nah, kalau dalam pembuatan kalimat indirect speech-nya atau reported speech-nya, kita buat he said that he had traveled a lot in his job the day before. Nah, di sini kalian bisa perhatikan kalau misalnya di direct speech atau di kalimat langsungnya, kalimatnya itu dikutip persis dengan apa yang orang lain katakan. Jadi biasanya ditandai dengan adanya tanda kutip seperti ini. Sedangkan dalam indirect speech atau reported speech ada perubahan. Kalian bisa lihat perubahannya di mana? Pertama ada kata that. Sebenarnya kata that ini bisa digunakan, bisa juga tidak. Tapi kebanyakan dalam indirect speech kita menggunakan kata that ini. Kemudian perubahan selanjutnya yang kita bisa perhatikan adalah perubahan apa? Perubahan subjeknya. Kalian bisa lihat di sini subjek I berubah menjadi subjek he. Karena yang mengatakan kan orang lain, bukan orangnya sendiri. Jadi di sini tentu saja ada perubahan subjek. Kemudian yang kedua, perubahan yang sangat jelas kita lihat di sini adalah perubahan tensesnya. Bisa kita lihat dari kata kerjanya yang semula hanya diikuti oleh kata kerja verb 2 bentuk past, sekarang diikuti oleh had plus kata kerja bentuk ketiga. Selanjutnya yang berubah adalah pronounnya. Yang sebelumnya di sini ada kata-kata my job. Nah, di indirect speech-nya diubah menjadi his job karena di sini yang mengatakan adalah orang lain. Kemudian yang perubahan yang ketiga adalah keterangan waktunya. Yang sebelumnya di sini dikatakan yesterday, kemudian berubah menjadi the day before. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam mengubah kalimat direct atau mengubah ucapan seseorang menjadi sebuah kalimat indirect speech atau reported speech, ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, itu kita harus melakukan perubahan subjek dan juga pronoun. Kedua, kita harus melakukan perubahan tenses dari kalimatnya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengubah kata keterangannya atau adverb-nya.
Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai ketiga perubahan ini, gue mau ngenalin dulu unsur-unsur dari kalimat direct speech dan juga indirect speech. Nah, dalam kalimat direct speech gue kasih contohnya, she said today's lesson is on presentations. Dan juga kalimat indirect speech contohnya adalah, he said that he was going to the cinema. Nah, kalimat direct speech dan juga indirect speech ini terdiri dari yang namanya reporting verbs. Reporting verbs ini merupakan pernyataan yang di depan ini, kata she said dan he said. Ini merupakan kata kerja pelaporan. Reporting verbs-nya, sedangkan kalimat yang kita ulangi di dalam direct speech dan juga pernyataan yang kita ulangi di dalam indirect speech ini dinamakan dengan reporting words atau kalimat yang kita ulangi kembali. Jadi ada dua unsur yang harus kita perhatikan dalam direct dan juga indirect speech, yaitu ada reporting verbs dan juga ada reporting words. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan yang pertama untuk membentuk indirect speech atau reported speech, yaitu perubahan subjek dan juga pronounnya. Contohnya nih ada kalimat atau kutipan dari pernyataan seseorang yang dia bilang tuh, I was walking along the street. Nah, kalau misalnya kita buat kalimat directnya, ya nggak ada masalah, soalnya kita kutip langsung apa yang orang lain itu katakan. Jadi kita kutip saja langsung, she said, I was walking along the street. Jadi di sini yang mengatakan perkataan di tanda kutip ini adalah dia perempuan. Yang kita tambahkan hanyalah reporting verbs, sedangkan reporting words-nya sama persis kita kutip ke dalam direct speech. Kalau untuk indirect speech-nya sendiri, dia berubah menjadi she said that she had been walking along the street. Di sini bisa kita perhatikan kalau subjeknya itu berubah. Dari yang sebelumnya kalimat yang diucapkan oleh dia perempuan itu, dia menggunakan subjek I, kemudian di indirect kita ubah menjadi she. Karena di sini yang mengucapkannya adalah orang lain. Jadi kita ambil pronounnya, siapa sih orang yang ngucapin kalimat itu? Ternyata orang yang ngucapin adalah perempuan, dia perempuan, jadi subjeknya kita ubah menjadi she. Contoh berikutnya, di sini ada pernyataan we are happy. Dalam bentuk directnya, they say we are happy. Berarti di sini yang mengatakan kata we are happy ini adalah they, adalah mereka. Berarti ada sekumpulan orang. Dan kalau untuk direct sendiri seperti biasa kita langsung kutip langsung dengan menyertakan tanda kutip, sehingga kalimatnya sama sekali tidak berubah. Nah, untuk indirectnya sendiri, they say that they are happy. Mereka bilang bahwa mereka bahagia. Nah, di sini kenapa kita pakai they, mengubah kata we menjadi they? Karena di sini kita tidak mengulangi apa yang mereka katakan, tetapi kita melaporkan apa yang mereka katakan. Dan yang bicara atau misalnya saya yang menyampaikan indirect speech ini, saya tidak termasuk bagian dari mereka. Jadi disinilah kenapa kita pakai they, bukan we. Kita harus mengubah subjeknya karena kita yang menyatakan kembali pernyataan ini, kita tidak masuk ke dalam we di sini. Jadi itulah kenapa subjeknya kita ubah menjadi kata they. Selanjutnya apa sih bedanya kalau misalnya gue tulis kayak gini dengan pernyataan yang sama we are happy, tapi directnya we say we are happy. Kira-kira apa bedanya dari pernyataan atau contoh yang kedua? Nah, karena directnya di sini gue bilang we say we are happy. Berarti kalau misalnya reporting verbs-nya gue pakai we, berarti yang mengatakan we are happy itu adalah kumpulan orang dan termasuk saya sendiri yang bilang. Jadi dalam bentuk indirect-nya we say that we are happy. Pronoun-nya tetap. Kenapa? Subjeknya tetap karena yang mengatakan we are happy itu termasuk saya dan saya kembali yang melaporkannya. Selanjutnya contoh berikutnya adalah they had already eaten when I arrived. Kemudian directnya he said they had already eaten when I arrived. Jadi sama saja. Kalau kalimat direct berarti kita mengutip persis apa yang orang lain katakan. Dan ternyata di sini orang yang berbicara ini adalah dia laki-laki. Sehingga kalau kita membentuk kalimat indirectnya berubah menjadi he said that they'd already eaten when he'd arrived. Nah, kenapa sih they-nya di sini tidak digantikan? Kenapa subjek they-nya tidak berubah? Kenapa? Karena dia laki-laki yang mengatakan pernyataan ini juga tidak termasuk di dalam kelompok orang yang sudah makan ini.
Jadi pada saat kita mengucapkannya di indirect speech, kita juga tetap mengucapkan they. Beda halnya dengan subjek di kalimat yang kedua, di klausa yang kedua ini. When I arrived. Di sini yang dia maksud adalah dirinya dia laki-laki. Jadi pada saat dilaporkan oleh orang lain, subjek I ini berubah menjadi he. Jadi itulah perubahan pertama dalam membentuk kalimat indirect speech atau reported speech, yaitu adanya perubahan subjek ataupun perubahan pronoun. Selanjutnya kita masuk ke perubahan yang kedua, yaitu perubahan tenses. Nah, bagaimana sih perubahan tenses dari direct menjadi indirect speech? Nah, sebenarnya dalam perubahan kalimat direct menjadi indirect speech itu berlaku yang namanya backshifting. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang tensesnya present, kita ubah menjadi past di dalam kalimat indirectnya atau reported speech-nya. Contohnya, kalau misalnya ada tenses simple present, berarti kalau kita ubah menjadi past, dia berubah menjadi simple past. Kalau misalnya ada kalimat present continuous, berarti kita ubah menjadi bentuk past, yaitu past continuous. Begitu juga kedua tenses present yang lain, yaitu apabila ada tenses present perfect dan present perfect continuous, dia akan berubah menjadi past perfect dan juga past perfect continuous. Nah, bagaimana kalau misalnya tensesnya udah pas di direct? Jadi di indirectnya mundur ke belakang, dia berubah menjadi apa? Nah, apabila tenses di kalimat langsungnya, di kalimat directnya itu sudah bertensiskan pas, maka pada saat kita mundurkan atau backshifting keadaannya, maka dia berubah menjadi tenses past perfect. Jadi kalau misalnya ada tenses simple past dan juga past continuous, dia akan berubah menjadi simple past menjadi past perfect dan past continuous menjadi past perfect continuous. Nah, kalau misalnya tensesnya udah past perfect dan past perfect continuous gimana? Dia berubah jadi apa? Nah, kalau misalnya tensesnya udah past perfect dan juga past perfect continuous, ya nggak ada perubahan karena dia udah berubah past perfect. Jadi tetap menjadi past perfect dan juga past perfect continuous. Nah, kalau misalnya tensesnya future, kalimat indirectnya berubah menjadi past future. Jadi kalau misalnya simple future, future continuous, future perfect continuous, sama halnya dengan yang present. Kita langsung ubah aja ke past future. Nah, simple future berubah menjadi simple past future, future continuous berubah menjadi past future continuous, dan selanjutnya. Nah, sekarang gue bakal kasih contoh bagaimana sih perubahan tenses ini di dalam kalimat direct menjadi kalimat indirect speech. Nah, contohnya nih, ada kalimat di dalam simple present. They say we are a student, berarti kalimat langsung atau kalimat yang diucapkan oleh mereka itu adalah we are a student. Nah, pada saat kita membentuk kalimat indirect speech-nya, tenses reporting words-nya kita ubah dari simple present menjadi simple past, sehingga kalimatnya menjadi they say that they were a student. Kemudian kalimat dalam bentuk present continuous, kalimat yang reporting words-nya present continuous. Shayla said, I'm washing my car now. Past continuous-nya kita ubah menjadi she said. Di sini bisa she said atau Shayla said that she was washing her car then. Kemudian kalimat yang dalam bentuk present perfect, contohnya adalah Ali said, I have gotten a bad news. Kemudian present perfect ini diubah menjadi bentuk past, yaitu past perfect, sehingga menjadi he said atau Ali said that he had gotten a bad news. Kemudian kalimat present perfect continuous, he said, I have been doing my job. Sehingga berubah menjadi indirect speech. Ada perubahan tenses dari yang awalnya present perfect continuous menjadi past perfect continuous, sehingga menjadi he said that he had been doing his job. Nah, selanjutnya kita masih dalam membahas tenses nih. Nah, kalau misalnya tadi setiap tenses di reporting words itu kan harus diubah atau harus dimundurkan tensesnya. Nah, ada beberapa keadaan di mana tensesnya itu tidak usah kita ubah dalam pembentukan reported speech atau indirect speech. Kapan sih tensesnya itu tidak usah diubah? Yaitu apabila kalian menemukan reporting verbs. Ingat ya, reporting verbsnya itu bertensiskan simple present tenses, kemudian simple future tense, dan present perfect tense, maka reporting words-nya itu tidak usah kalian ubah tensesnya. Contohnya nih gue kasih.
Contoh yang pertama, they say we are happy. Kalian bisa perhatikan di sini reporting verbs-nya itu simple present, subject plus verb 1. Sehingga dalam pembentukan kalimat indirect atau reported speech-nya, kalian tidak usah mengubah tenses dari reporting words-nya. Sehingga kalimat indirect-nya menjadi they say that they are happy. Yang berubah hanyalah subject ataupun pronoun-nya. Jadi subjeknya berubah menjadi pronoun-nya, oke? Kemudian contoh yang kedua, all people will say, nobody is perfect. All people will say ini merupakan reporting verbs yang bertensiskan simple future tenses, yaitu ada subject plus will plus verb 1. Sehingga kalimat indirect-nya, reporting word-nya tidak usah kita ubah tensesnya. Sehingga indirect-nya menjadi all people will say that nobody is perfect. Kemudian contoh yang ketiga, Rehan has said, I have not good idea for that. Rehan has said itu bertensiskan present perfect tense. Ya, kalimatnya menjadi Rehan has said, he has not good idea for that. Kemudian di syarat yang kedua, kapan sih tensesnya tidak usah diubah? Apabila reporting words-nya itu simple past. Ingat kalau yang di atas itu adalah reporting verbs-nya, kalau yang kedua ini adalah reporting words. Jadi pernyataannya yang kita ucapkan kembali. Contohnya, ada pernyataan I traveled a lot in my job. Nah, kalau misalnya ada kalimat simple past seperti ini di dalam reporting words, itu kita mempunyai dua pilihan. Pertama, kita bisa mempertahankan tenses awalnya, yaitu simple past, sehingga pada saat kita ubah menjadi indirect speech, kita bisa mengucapkan he said that he traveled a lot in his job, tetapi kita juga bisa menggunakan perubahan yang sebelumnya, di mana kalau misalnya reporting words-nya itu simple past, maka dia akan berubah menjadi past perfect, sehingga kita juga bisa mengucapkan he said that he had traveled a lot in his job. Oke, jadi ada dua keadaan ini di mana tensesnya itu tidak usah kita ubah. Dan sekarang kita akan masuk ke perubahan yang ketiga apabila kita ingin membentuk kalimat indirect speech atau reported speech, yaitu perubahan kata keterangan. Kata keterangan di sini bisa berupa kata keterangan waktu, bisa juga berupa kata keterangan tempat. Nah, kata keterangannya misalnya kalau misalnya ada kata today, dia berubah menjadi kata that day atau the same day di kalimat indirectnya atau kalimat tidak langsungnya. Kalau misalnya ada kalimat tomorrow, changes to the next day or the following day. Kemudian kalau misalnya ada kata yesterday, changes to the day before or the previous day. Kemudian kalau misalnya ada kata next week, next month atau next year, itu berubah menjadi the following week, the following month atau the following year. Kemudian ada kata last week, last month atau last year, changes to the previous week or the previous month atau the previous year. Kemudian kalau ada kata now atau just, itu berubah menjadi then. Ada kata ago, changes to before. Ada kata here, changes to there. Kemudian ada kata this, changes to that. Contohnya nih, ada kalimat direct, Santi said her brother is washing her clothes yesterday. Sehingga kalimat indirectnya selain merubah subject dan juga pronoun dan juga merubah tenses, kita juga merubah kata keterangannya menjadi Santi said that her brother was washing her clothes the day before. Kemudian contoh yang kedua, my mother has said I'm reading a book now. Kalimat indirectnya, my mother has said that she was reading a book then. Kemudian contoh yang ketiga, Tommy said I'm not going anywhere tomorrow. Kalimat indirectnya, Tommy said that he was not going anywhere the following day. Nah, setelah membahas ketiga perubahan dari kalimat direct menjadi kalimat indirect, kita akan masuk ke materi berikutnya. Tetapi jangan lupa untuk like dulu dong video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga turn on notification biar kalian selalu dapetin notif tiap kali channel ini update video terbaru. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas mengenai perubahan tenses, bagaimana kalau misalnya kalimat tersebut itu menggunakan models di dalam direct speech-nya? Nah, kalau misalnya di dalam direct speech for sentence having models seperti can, may, or must, maka models yang berbentuk present ini atau present models ini are changed to past models. Jadi model-model yang berbentuk present itu harus kita ubah menjadi bentuk pastnya.
pada saat kita membuat kalimat indirect atau kalimat tidak langsung. Contohnya nih, dari direct speech berubah menjadi indirect speech. Ada kata can, kita ubah menjadi kata could. Contohnya, dari direct speech, he said, I can drive a car. Sehingga pada saat kita buat kalimat indirectnya, he said that he could drive a car. Kemudian, models yang kedua ada kata may, changes into might. Kalimat directnya, he said, I may buy a computer. Kemudian kalimat indirectnya kita ubah modelsnya menjadi bentuk past. He said that he might buy a computer. Kemudian kata must changes into had to. Contoh kalimatnya, he said I must work hard. Maka pada saat kita bentuk kalimat indirectnya, he said that he had to work hard. Nah, ada ketentuan khusus juga nih untuk penggunaan must. Kalau misalnya kita menggunakan kata must di dalam kalimat direct speech, itu ada dua pilihan juga. Jadi bisa kita ubah menjadi bentuk past, menjadi had to, tetapi bisa juga tidak kita ubah menjadi had to. Jadi must will not change into had to. Jadi terserah kita mau pakai yang mana. Contohnya, kalimat yang sama. He said, I must work hard. Kalimat indirect speech-nya benar juga kalau misalnya tidak kita ubah modelsnya menjadi bentuk past. Jadi he said that he must work hard itu juga benar. Kemudian models dalam kalimat direct speech-nya itu sudah berbentuk past. Contohnya first sentence having models should, ought to, might, would, and could. Itu kan udah berbentuk past nih. Gimana dalam pembentukan indirect-nya? Nah, kalau misalnya modelsnya itu sudah berbentuk past, maka modelnya sama sekali tidak berubah. Jadi kalimatnya tetap sama, tetapi yang berubah hanyalah pronounnya. Contohnya, dari kalimat direct menjadi kalimat indirect, kata would. They said, we would apply for a visa. Kalimat indirectnya, they said that they would apply for a visa. Jadi di sini yang berubah hanyalah subjek ataupun pronounnya, tetapi penggunaan modelsnya tetap menggunakan kata would. Kemudian yang kedua adalah penggunaan could. Contohnya adalah she said she could play a piano. Kemudian indirect speech-nya tetap sama, hanya saja yang berubah adalah subjeknya. She said that she could play a piano. Kemudian untuk contoh yang ketiga, penggunaan might. He said guests might come. Indirect speech-nya, he said that guests might come. Kemudian penggunaan should, he said, I should avail the opportunity. Kemudian indirect speech-nya, he said that he should avail the opportunity. Kemudian yang terakhir adalah kata ought to. Direct speech-nya adalah he said to me, you ought to wait for him. Berubah menjadi kalimat indirect speech, he said to me that I ought to wait for him. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan dulu mengenai perubahan kalimat direct menjadi indirect speech. Jadi harus ada 3 poin penting yang harus kalian perhatikan. Pertama adalah perubahan subjek ataupun pronoun. Yang kedua adalah perubahan tenses. Dan yang ketiga adalah perubahan kata keterangan. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai penggunaan dari reported speech. Penggunaan reported speech itu ada dalam statement, kedua dalam bentuk kalimat imperatif, kemudian yang ketiga dalam bentuk exclamatory sentence, kemudian yang keempat dalam bentuk pertanyaan ataupun question. Dan juga mengenai contoh-contoh penggunaan dari reported speech, yaitu contoh-contoh soal yang bakal kita bahas selanjutnya, itu bakal gue bahas di video part 2 dari pembahasan materi ini. Karena kalau gue bahas dalam satu video itu bakal terlalu panjang. Jadi kalau misalnya kalian udah lihat link di sebelah kanan atas sini, berarti gue udah posting videonya. Atau linknya bakal gue taruh juga di description box yang ada di bawah. Jadi jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian, biar ilmunya juga kita bisa amalkan bareng-bareng. Selanjutnya kalian bisa tulis komentar kalian mengenai tanggapan mengenai video ini gimana, atau mungkin kalian pengen request materi apa yang bakal gue buat selanjutnya. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan turn on notification buat channel ini. Jadi akhir kata gue ucapin terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.